Seorang pegawai PBB tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit Eropa di Rafah, Gaza Selatan pada Senin 13 Mei 2024. Kendaraan yang ditumpangi pegawai PBB tersebut ditabrak oleh pasukan Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya Farhan Haq mengaku sangat sedih atas kematian pegawai tersebut. Korban adalah anggota staf Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB. Saat kejadian, korban tengah menaiki mobil bersama rekannya menuju rumah sakit Eropa di Rafah. Namun, kendaraan mereka justru ditabrak oleh konvoi pasukan Israel. Haq tidak menyebutkan identitas maupun kewarganegaraan pegawai PBB yang tewas tersebut. Menurutnya, ini adalah korban internasional pertama bagi PBB sejak Perang Gaza dimulai. Sebelumnya, sekitar 190 pegawai PBB asal Palestina juga telah terbunuh. Sebagian besar korban bekerja di Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Atas insiden terbaru ini, Sekjen PBB mengutuk Israel dan menyerukan penyelidikan penuh. And calls for a full investigation. He sends his condolences to the family of the fallen staff member. With the conflict in Gaza continuing to take a heavy toll, not only on civilians but also on humanitarian workers, the Secretary General reiterates his urgent appeal for an immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages. Pengunjuk rasa Israel mengadang konvoi truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Senin 13 Mei 2024. Tak hanya mengadang, mereka bahkan membuang dan menginjak-injak paket berisi bahan makanan tersebut. Video yang beredar di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa melempar paket hingga berserakan di tanah, termasuk paket mie instan merek asal Indonesia. Kelompok Orde 9 yang mengorganisir protes tersebut mengatakan paket bantuan diduga jatuh ke tangan Hamas, sehingga mereka tak rela jika bantuan makanan tersebut dinikmati oleh musuh. Menanggapi peristiwa ini, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Vedant Patel menegaskan bahwa bantuan tidak boleh diintervensi. Washington telah menegur Israel untuk mengambil tindakan yang tepat. Dilaporkan ada 4 pengunjuk rasa yang ditangkap gara-gara membuang paket bantuan tersebut, termasuk seorang anak di bawah umur. Peristiwa ini terjadi di pos pemeriksaan Tarkumia sebelah barat Hebron di tepi barat yang diduduki. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Senin 13 Mei kemarin. Dalam pertemuan itu, Anwar menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Palestina melawan pendudukan Israel. Menurut Anwar, Malaysia akan terus memainkan perannya di tingkat internasional untuk menghentikan serangan Israel di Rafah. Selain itu, pihaknya juga akan terus membantu para korban perang Gaza, khususnya dalam aspek bantuan kemanusiaan, pengobatan, dan pendidikan. Anwar mengatakan Malaysia menghargai kesediaan Hamas untuk membebaskan tahanan, terutama para wanita dan anak-anak. Pada saat yang sama, negara tetangga Indonesia ini juga mendesak Israel untuk menghentikan pembantaian terhadap warga Palestina, kemudian membebaskan seluruh tahanan, serta menyetujui rencana perdamaian. Perdana Menteri Malaysia melakukan perjalanan resmi selama 3 hari ke Qatar. Dalam pidatonya di Universitas Hamad bin Khalifa di Doha, Anwar menyinggung tantangan di era saat ini. Menurutnya, para pemimpin dunia muslim perlu mengerahkan kekuatan untuk menghadapi Islamofobia, diskriminasi, dan kemunafikan negara-negara besar dunia. We believe Israel can and must do more to ensure the protection and well-being of innocent civilians. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. We have been firmly on record rejecting that proposition.
Pemerintah Amerika Serikat hingga saat ini masih percaya bahwa Israel tidak melakukan genosida di Gaza. Padahal jumlah warga Palestina yang terbunuh sejak Oktober tahun lalu mencapai 35.000 orang. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa Amerika ingin melihat Hamas kalah. Namun, tindakan Israel menyerang Rafah, Gaza Selatan tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, serangan itu membuat jutaan warga Palestina terjebak di tengah perang. Kendati demikian, Amerika memandang apa yang dilakukan Israel di Gaza bukanlah genosida. Menurut Sullivan, pihaknya masih berupaya mewujudkan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Amerika juga menyerukan Hamas untuk kembali ke meja perundingan dan menerima kesepakatan. Hanya saja, Sullivan tidak bisa memprediksi kapan kesepakatan itu bisa dicapai.